Baik, Sobat Peduli, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya sambil menunggu narasumber yang akan menemani saya di obrolan pagi di Apa Kabar Pare-Pare. Sudah hadir di tengah-tengah kita, dan bagi Anda Sobat Peduli yang memang sudah nungguin ya di aplikasi ataupun di live streaming 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare, Anda sudah menyaksikan siapakah beliau narasumber untuk hari ini. Baik, saya akan sampaikan kepada Anda untuk tema hari ini adalah pelayanan pertanahan di era digital. Ada apakah pelayanannya? Apakah ada perbedaan Sobat Peduli ya? Dengan narasumber Bapak Kamarudin SHMH. Baik, saya akan sapa aja langsung Sobat Peduli ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan kepada Anda ada layanan 0811459969 dan 0421281110. Anda boleh ikutan di sini nimbrung ya. Ngobrol bersama narasumber kita di obrolan pagi Apa Kabar Pare-Pare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kamarudin ya. Selamat pagi Mbak, Iya, selamat pagi. salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah, amin. Iya, sehat selalu. Saya lihat cerah sekali ini. Apakah tidak ada masalah dengan pertanahan? Oh, Atau memang karena di era digital ini ada sesuatu yang berbeda dari pelayanannya, sehingga mempermudah dalam hal pelayanan ataupun dalam hal pengurusan dalam hal ini. Silakan Bapak Kamarudin SHMAH, beliaunya ada dari pelayanan pertahanan di era digital, di pelayanan ya. Ya, dan dengan tema pelayanan pertanahan di era digital. oke, terima kasih Mbak. Ya, Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pare-Pare bahwa kami di BPN mesti sebagai salah satu institusi pelayanan publik tentu berbenah diri bagaimana peningkatan pelayanan dari sekarang sampai ke depan. ke depan. Intinya gini Mbak, Ya, kami di BPN sesuai dengan kebijakan Pak Presiden Pak Jokowi ya, terkait dan transformasi pelayanan dari konvensional ya, menjadi di era digital. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya lanjut ke situ. ya, Bahwa untuk program tahun 2022 sekarang ini ya. di Parepare kita mencanangkan suatu kota Parepare menjadi kota lengkap. Jadi ada kegiatan yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap, yang dilaksanakan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Parepare. Ya. Jadi untuk mendukung pelayanan digital, kita telah menghasilkan 4 kelurahan lengkap di satu kecamatan, itu Ujung. 4 kelurahan, 1 kecamatan. Ya, Sementara kita ada 22 kelurahan di sini Pak oke, ya. 22 kelurahan. Jadi makanya sementara ini kita melaksanakan pekerjaan di 17 kelurahan. 17 kelurahan. 17 kelurahan bagaimana semua di tahun ini tuh bisa menjadi kelurahan lengkap. Tapi apa yang paling penting dari poin itu yang saya sebutkan tadi adalah partisipasi masyarakat. Ya. Kalau partisipasi masyarakat tidak mendukung, kami juga di BPN tidak bisa melaksanakan secepatnya mungkin. Kedua, kami telah melakukan sinergitas dengan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik dengan Pak Wali Kota, Pak Kapolres, Pak Kajari, Bu Ketua Pengadilan, semua stakeholder yang ada kita sudah menyampaikan bahwa keinginan kita BPN Parepare itu bisa kantor Parepare itu bisa menjadi kota lengkap. Ini kalau sudah jadi kota lengkap, sudah datanya tervalidasi dan akurat, itu kita akan meningkatkan pelayanan ke seluruh digital. Oh, seperti itu. Ya, oke. Layanan-layanan apa yang sudah menjadi digital di kita? Ya. Ada namanya hak tanggungan, Hak tanggungan, ada namanya ROYA, ya. ada namanya SKPT, ada namanya kegiatannya pengecekan dan zona nilai tanah. Jadi ada 5 kegiatan Hak tanggungan, royah, kemudian pengecekan, pengecekan, SKPT, SKPT. zona nilai tanah. Oh, zona nilai tanah. Ini full Ya. elektronik. Full Artinya elektronik. full elektronik. Oh, luar biasa. Ya. Jadi kita kan sekarang bekerja by system. Semua sistem itu dikendalikan di pusat. Kita cuma melaksanakan actionnya saja. Pusat dalam artian nasional Kementerian. atau provinsi? Oh, kementerian. Kementerian, Baik. semua kementerian. Jadi kita untuk kegiatan-kegiatan hak tanggungan itu sesuai ketentuannya 7 hari, real time 7 hari selesai Real time dari dari tanggal pendaftarannya. tanggal pendaftaran. Jadi Baik. itu Mbak.
Iya, Nah, ini ke depannya kementerian pengennya kita itu semua kegiatan itu sudah dalam bentuk elektronik. betul. Tapi apa yang kita hasilkan dalam untuk sebelum kita lahir elektronik adalah memperbaiki data, Mbak. Memperbaiki data. Di BPN ini ada dua data yang paling urgent. Pertama terkait dengan data tekstualnya, itu Tekstual. terkait dengan buku tanahnya. Iya. Kedua terkait dengan data spasialnya, itu terkait dengan bidang tanahnya. Tekstual dengan parsial. Ya, ini yang sangat kita susah di Parepare setelah kita identifikasi, karena bidang datar di Parepare itu paling mungkin sekitar 15% Kenapa sampai bisa, 20. kenapa bisa seperti itu, Pak? Bidang datarnya, konturnya. Oh, konturnya. Kontur, Baik, baik, baik. konturnya itu akan mempersulit, bukan mempersulit tapi akan menghambat di dalam hal pemetaan. Kalau dulu orang ngukurnya di tahun 80 90 ke atau tahun 2000, itu kalau dia ngukurnya secara vertikal, kalau Betul. bidangnya konturnya itu kan mestinya horizontal, begitu kita plotting dia timpa semua barangnya orang. Ini yang harus kita kerjakan kembali sehingga Iya, iya, sehingga ini yang kita butuhkan partisipasi masyarakatnya, yang punya sertifikat dan tidak punya sertifikat. Itu satu. Jadi untuk tahun ini kita kegiatan dua, Iya. terkait untuk dengan plotting, itu maksudnya pemetaan. Ya. Kedua dengan penerbitan sertifikat bagi bidang-bidang tanah yang bersertifikat. Iya. Perlu kami sampaikan, Pak, kita sudah mencanangkan penyuluhan itu dari bulan Februari. Iya. Januari lah kita sudah mulai. Akhir Desember kita sudah mulai pra penyuluhan, Januari kita penyuluhan. Tapi kami juga minta ke seluruh aparat kelurahan, aparat kecamatan supaya menjembatani masyarakatnya, rakyatnya, karena ini kita melakukan pendaftaran sertifikat full, tidak dipungut biaya oleh kantor pertanahan. Karena Tidak ada biaya, Nggak nol ada. biaya. Baik. di kantor Kita pertanahan terima penelpon dulu ya, Oke, Pak Kamarudin silakan. ya. Oke, ya, Oh, makasih. ya, baik. Baik. 0811459669. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa kabar? Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar ini Bu Umar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya, ada narasumber kita dari BPN Badan Pertanahan. Bapak Kamarudin, beliau adalah kepala kantor pelayan pertanahan Kota Parepare. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan narasumber ya di Radio Peduli. Tentunya kita apresiasi selaku masyarakat dan pendengar Radio Peduli. Story ini. Story ya, story. Agak dikecilkan volumenya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam sehat. Ini masih story ini baru. Masih ya? Ya. Mungkin di Terkait masalah BPN Pak ya. iya, bisa Atau saya agak perkenalkan nama diri Pak. Nama Umar ya. Alamat Jalan Laulan Kelurahan Bukit Carat pada Kecamatan Sore atau Parepare. Terkait dengan BPN dan program PPS yang dijalankan oleh BPN Kota Parepare. Tentunya saya selaku masyarakat Kelurahan Bukit Harapan Kota Parepare mengapresiasi dan berterima kasih dari program ini Pak, karena kami juga ada beberapa luas tanah yang sudah masuk dalam program PTSL ini Pak di Kelurahan Bukit Harapan, dan sertifikatnya kami sudah pegang. Tentunya benar apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa program ini tidak dipungut biaya dari BPN. Ini tentunya apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Cuman sedikit kebijakannya ini dari Pemkot, masalah BPHTB-nya. Ada berurusan dengan BPHTB ya. Itu kalau lokasi kami itu tidak seberapa ya Pak. BPHTB yang dibayar di Dispenda Kota Parepare. Cuman yang menjadi pertanyaan di sini Pak, karena muncul kebijakan berikutnya lagi hanya beberapa kelurahan, dan termasuk Bukit Harapan tidak masuk lagi di program kedua ini. Menjadi pertanyaannya kenapa tidak semua kelurahan lagi mendapat program ini. Di sisi lain masih ada lokasi di wilayah kami ini Pak yang belum tercover dengan hasil program pertama. Yang pertama Pak pertanyaannya. Yang kedua,
terkait dengan sertifikat elektronik yang pernah viral juga menjadi pembicaraan Pak di media sosial. Apakah sertifikat elektronik ini akan betul ada nantinya ini Pak? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan kedua. Yang ketiga, seringkali kita mendengar ada yang namanya sertifikat ganda Pak. Atau apa istilahnya ya, orang kadang menggandakan sertifikat atau satu bidang lokasi bisa muncul dua sertifikat. Kenapa bisa seperti ini kejadiannya Pak? Atau apakah karena teknologi digital nantinya ini sudah mengkanter ya munculnya sertifikat kerja. Tentunya ini yang kita mohon penjelasan kepada Bapak. Saya kiranya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Bu Gumar terima kasih ya. Jadi ada 3 pertanyaan ya, sertifikat elektronik dan tadi bagaimana itu tentang pengurusan pertanahan. Kemudian ganda sertifikat yang digandakan sertifikat tanah. Kemudian bagaimana juga menghadapi mafia tanah, mafia pertanahan mungkin ya di sini juga dalam hal ini. Mungkin bisa langsung dijawab ya. Silakan Bapak. Oke, Silakan. terima kasih banyak Pak Umar atensinya terhadap acara ini. Kami juga berapresiasi bahwa Bapak sudah pernah menjadi peserta PTSL. Yang ingin saya sampaikan Pak Umar, pertama terkait dengan PBHTB. PBHTB ini sebenarnya kan bukan di ranah BPN, tapi kami selalu berkomunikasi dengan pemerintah kota Parepare. Bagaimana nantinya itu bisa bisa ini maaf ya terganggu ada HP ada telepon masuk ini. Bagaimana kedepannya nanti itu bisa kalau dia peserta PTSL bisa dibebaskan terkait dengan PTB-nya. Tapi mohon maaf saya kasih tahu lagi itu bukan kewenangan kami selaku pimpinan di kantor pertahanan Parepare. Untuk hal apa ini? Terkait dengan BPHTB. Oh, BPHTB. Tapi kan ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa untuk kegiatan PTSL itu ada namanya pajak tertunggak. Jadi di sertifikatnya distempel, ditandatangan oleh ketua PTSL dan waktu berjalan itu ada pernyataan yang dibuat karena kita generalisasi semua supaya kan ini terkait dengan uang negara. Kita tidak mau ada apa-apanya nanti ke belakang. Kalau memang nanti dari pemerintah daerah nihil ya tidak masalah. Kita itu kan yang penting ada namanya NTPD-nya. NTPD disampaikan lampirkan kantor BPN. Nah, kita nanti tinggal karena base sistem di lock. Ini terlalu banyak singkatan ini Pak Kamarudin. Ya, saya bingung dengan singkatan ini. Jadi, ya Mbak ya, saya lanjut dulu Mbak ya. Iya, silakan. Kedua, kenapa Bukit Harapan tidak termasuk? Semua Bukit Harapan masuk Pak. Cuma Bukit Harapan berdasarkan data di pertanahan itu sudah banyak yang terpetakan, artinya sudah banyak sertifikatnya. Tetapi jangan Bapak berkecil hati. Hanya kenapa kita tidak kasih dia terkait dengan K1 atau penerbitan sertifikat tanah? Karena kota Parepare tahun ini Pak cuma 600. Tapi jangan kalau selama ada persediaan biasanya di bulan-bulan 6 itu sudah banyak yang ada revisi-revisi anggaran, jadi kita bisa ambil. Jadi sepanjang ada bidang tanah yang mau disertifikatkan di sana yang original, artinya belum pernah ada sertifikatnya, sampaikan saja masyarakatnya, siapkan komunikasi dengan Ketelura, mesti kita akan laksanakan pensertifikatan tanahnya terkait dengan PTSL karena masih panjang ini ceritanya. Ini khusus untuk Kota Parepare ya Pak ya? Kota Parepare. Baik. Jadi kita Kota Parepare itu sampai dengan hari ini hanya 600 bidang untuk penerbitan sertifikat. Istilahnya K1. Ya. Jadi belum pernah ada sertifikatnya. Ori, bukan untuk pemecahan, pemisahan, penggabungan atau peralihan hak terhadap bidang-bidang tanah yang bersertifikat. Jadi ini K1 600 bidang untuk Kota Parepare. Nah, kedua, untuk peningkatan kualitas data pertanahan atau kita pemetaan ulang terhadap bidang-bidang tanah itu 9.070 bidang. 9.070 bidang. 9.070 bidang. Kita sudah melaksanakan pemetaan sampai sekarang itu 3.000 lebih. Kurang lebih 3.000 bidang yang kita sudah petakan. Nah, selanjutnya ini pun saya harapkan Pak Umar karena sudah pernah merasakan nikmatnya pelayanan pertanahan dengan program PTSL bisa menjadi
kayak sukses story loh, menyampaikan ke orang Sebagai bahwa penyuluh atau penyuluh ya, membantu kita ke membantu, ya. masyarakat bahwa saya sudah terima ini hasilnya kayak gini bentuknya. Oh, Kami iya. tidak, supaya nanti kita dibantu, Mbak. Karena sekarang ini, Mbak, kami lagi mendata dari 600 itu baru 358 bidang yang ada data yuridisnya. Susahnya nyari orang itu. Padahal ini gratis loh. Padahal gratis ya. Iya, Halo, makanya- ini gratis ya. Tapi itu yang jadi masalah di kita. Kenapa susah sekali? Bahkan waktu kami penyuluhan itu, kami bawa Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, lengkap. Iya. Bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa kita di BP ini tidak main-main. Di aparat juga, aparat bawah kelurahan tidak main-main, di kecamatan jangan main-main. Kita mau benar bantu rakyat Parepare kok. Gitu, Mak. Ya, mungkin mudah-mudahan saja nanti setelah talkshow di acara ini Ya. Pak, masyarakat tersadarkan berbondong-bondong. Ini terkait dengan sertifikat elektronik. Iya. Memang ada aturan Permen nomor 1 tahun 2021 terkait sertifikat elektronik, tapi ini kan dipending dulu. Tapi kedepannya, saya kira jauh lebih bagus Bapak menggunakan sertifikat elektronik daripada sertifikat konvensional, analog. Iya. Karena contoh KTP elektronik. Betul. Dulu kan orang berpikirnya apa itu KTP elektronik? Betul. Sekarang bermanfaat. Betul sekali. Satu NIK bisa dipakai Online online semua. Iya. semua. Jadi nanti kalau sertifikat elektronik ada ini, sertifikat konvensional nanti itu yang analog itu tidak digunakan lagi. Nanti Dimuseumkan ya, Pak ya? Ya di museum nanti, tapi belum sekarang. Belum Nggak tahu sekarang. kebijakan Kira-kira kami. berapa tahun lagi? Tergantung kementerian, Mbak. Oh, Karena kami ini pelaksana. Baik. Kalau beliau bilang ini, kita kerjakan. Baik. Untuk sementara yang mau dijadikan sertifikat elektronik itu sesuai dengan edaran dari kementerian, baru ke sertifikat BUMN, BUMD. Berarti sudah ada yang sudah Pemerintah. disertifikatkan secara Akan. Oh, masih akan. Baik. Masih akan. Karena terkait sertifikat elektronik kan pemahamannya orang kurang, Betul. sehingga menjadi bias. Betul. Sehingga ditutup tuh sementara pelaksanaannya, tetapi kita di BPN berusaha memperbaiki data. Betul. Karena yang paling penting data, Mbak. Betul sekali ya. Paling penting data. Supaya tidak ada kan, Tidak ada. Apa pertanyaannya tadi Pak Umar? Apakah dengan digital itu akan mengurangi sertifikat Anda? Kita kalau sudah digital, Iya. gini saya cerita dulu. Kenapa bisa ganda? Pertama, peta kita nggak ada, belum terpetakan. Seperti KTP juga dulu bisa digandakan. Bisa digandakan Betul. karena kan nicknya bisa keluar dari mana-mana. Betul. Ini nanti kita kalau sudah membuat namanya peta elektronik, peta pendaftaran elektronik, Iya. itu kalau sudah kita usahakan Parepare ini kota lengkap, begitu sudah diploting semua, sudah ketahuan, Mbak, bahwa ini ada haknya, ini tidak ada haknya. Waktu inventarisasi anak-anak, Iya. waktu inventarisasi anak ngukur, itu sudah nanya yang blending itu batas-batasnya. Batas, Kalau ya. ada utaranya siapa punya nih, Pak? Jadi ada data awal di kita kalau itu ada yang keliru. Tetapi kalau sudah full kita elektronik, data kita sudah terpetakan, semua kota Parepare terpetakan ini, semua tempat terpetakan, mesti akan tidak ada lagi namanya sertifikat ganda. Betul. Kalau ada tinggal perbuatan oknum. Betul. Tapi agak susah dia berbuat karena sudah di-lock oleh sistem. Karena Baik. semua kita kerja pakai sistem, Pak. Ini Mungkin kalau itu, Pak. itu kan tadi dari pertanyaan dari Bang Umar. Bung Umar ya, Ya. Bung Umar. Iya, baik. Kan ini tidak tertutup kemungkinan banyaknya maraknya juga mafia di sini, ada mafia juga. Nah, kalau bicara secara manual pertanahan, pengukuran dan lain sebagainya kan kalau zaman-zaman dulu nih Pak nih, taunya kan cuma petok, girik gitu ya. Itu bisa menjadi sebuah data juga. Jadi gini, Mbak. Itu dengan Permen 18 tahun 2022 Iya. yang namanya girik, kita kan di sini rinci. Ya, Ya, betul. kalau di Jawa itu girik, petok, apa segala macam kan. Betul, petok. Itu dia cuma diberi waktu 5 tahun harus dia sertifikatkan tanahnya. Kalau tidak sudah gugur menjadi tanah biasa, dan dia jadi giriknya itu hanya menjadi patokan saja bagi kita untuk menyatakan bahwa ini adalah bekas persil nomor sekian. Oh begitu. Iya. Berarti hak guna tanahnya dia sudah tidak. Bukan, kita tidak bercerita hak guna tanahnya, Ya. tanahnya dia, tetapi itu kan kalau kemarin kan kalau kita bercerita prosesnya, ada proses pemberian hak, Ya. ada proses pengakuan hak, nanti masuk di proses pemberian hak semua nanti. Oh seperti Iya, itu maksudnya prosesnya. Berarti Iya. kalau seandainya ada yang berminat nih Sobat Peduli, ya Anda ya ternyata gratis. Apa yang harus disiapkan itu Pak? Sudah disiapkan brosurnya di kantor lurah, waktu Iya. kita penyuluhan kita bagi,
Dia di sana paling tidak ada, dia kuasai objeknya, ada data yuridisnya, ada surat keterangan penguasaannya, dan macam-macam di sana. Yang jelas di kantor lurah kita sudah siapkan brosur apa yang dilengkapi, persyaratan sesuai dengan ketentuan. Kita tidak buat-buat, Betul. sesuai dengan ketentuan. Karena terkait dengan PTSL ini tiap tahun diperbaiki juknisnya, bagaimana seefisien mungkin dan seefektif mungkin orang itu bisa bermohon sertifikat. Tapi satu yang paling perlu diingat, Mbak, Ya, harus jujur. harus jujur. Ya, karena kegiatan kami itu ada namanya PTSL, di dalamnya ada judikasi. Asal Anda jujur, dikasih sertifikat. Kalau tidak jujur, Itu jadi Anda masalah. masuk penjara. Itulah paling penting, Mbak. Itu mungkin yang saya bilang harus artinya semua pihak harus jujur Betul. supaya kita enak nanti dalam pelaksanaannya. Baik. Nah, baik Sobat Peduli, demikian tadi Anda bisa dengar ya, ternyata sangat mudah sebenarnya. Yang pertama, kejujuran dalam memberikan informasi kepemilikan tanah itu sendiri, mengenai data-data tanah itu sendiri. Dan Anda bisa datang ke kelurahan gitu ya. Kalau seandainya di pihak dari kelurahan, untuk sementara ini apakah ada aplikasi tertentu yang bisa membantu secara digital? Sebenarnya gini, Mbak, Ya. kita pernah punya inisiatif, tapi ternyata kalau kita pakai salah satu software itu, Ya. itu gampang dihack. Oh, seperti sehingga itu. sehingga kementerian kita pakai Google Drive kan, Google Sheet itu kan bisa kan, Ya, spreadsheet, tapi itu kan bisa diambil. betul. Sehingga data orang gimana? Sebenarnya itu mempermudah, tapi karena ada kebijakan dari kementerian, karena itu gampang diambil, sehingga kita nggak gunakan. Baik. Staf kami ada di kantor lurah, kerjasama dengan lurah, karena semua kegiatan pendaftaran pertama kali di kota Parepare kita arahkan semua masuk PTSL. Daripada ke kantor dia bayar uang pengukuran, dia bayar uang panitia, dia bayar transport, di sana enggak, sana aja lah. Saya pikir itu lebih, makanya saya bilang masyarakat Parepare ini, saya pikir kan orangnya paling tidak pendidikannya sudah di atas, di atas rata-rata lah ya. Maksudku kalau disampaikan ini, tolong dong datang. Berbondong-bondong ya. Supaya nanti kan kami dari BPN bisa berhitung. Iya. Antusias masyarakat bagaimana sih? Iya. Saya bisa minta ke Kanwil, minta ke kementerian Iya. untuk penambahan jatah gitu loh. Iya. Kuota dari 600 bidang bisa menjadi berapa? Ini baru 300 ya dari 600 kuota yang Baru disiapkan. 358 Masih bidang. 50% ya. Masih 50%. Mungkin Pak Kamorudin begini, sosialisasi kepada masyarakat ini memang mungkin door to door atau mungkin dari kelompok organisasi. Mudah-mudahan saja setelah di 96,9 ini secara media dan mendengar, karena Radio Peduli ini Pak Kamarudin didengar dimanapun selama ada internet terjangkau. Baik, saya terima dulu penelpon Oke, lagi. Pak. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Parepare? Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya baiklah Parepare hari ini. Ya, alhamdulillah. Apa kabar nih Pak pasar Remo, lakesinya Pak Sandiema? Parepare kita semua. Iya, Parepare juga Pak Kamarudin ya. iya betul. Dan ini ada ini. Iya, sudah bagus sepertinya. Ya sudah bagus. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Tentu kedatangan Bapak di Radio kita ini mengapresiasi Pak ya. Saya satu pendengar juga ini Pak. Selain Pak Umar saya dengar ini. Lagi dengerin Bapak ini bincang dengan saya kita yang memang di acara ini ditugaskan untuk mendampingi acara ini. Apa kabar Parepare? Tentu dari kantor BPN Pak ya. Jadi kalau mendengar pemaparan tadi Pak, tentu saya bisa garis bawahi kalau saya tidak keliru ini, bahwa persoalan pertanahan di Parepare itu sebenarnya masih banyak yang belum terselesaikan Pak. Belum tahu kepemilikan sertifikat ini Pak. Kan banyak kapling-kapling yang dijual itu Pak ya. Yang orang lantas ada Tommy yang ditipu-tipu, ada Tommy di eskalasi itu, ada juga dibodohi sekarang ini. Dan mungkin juga kita lihat dilemanya Pak, ini masalah sertifikat ganda juga Pak. Pertanyaannya saya Pak, ini kalau boleh, mereka kira-kira kita ini seperti caranya corona ini, orang mau divaksin ini datang ini, ada sosialisasinya dianggap juga ini Pak. Kan di kelurahan itu
Kadang-kadang orang malas ke kampus sana. Tidak mantapnya informasi terutama kepada masyarakat. Ini yang jadi persoalan bagi kita. Jadi kita tidak apa aja kejadian, apa kebijakan yang muncul sekarang ini. Ternyata Bapak di adik lagi, ternyata dan mudah dan gampang dan gratis paling. Ini tolong Pak, bagaimana kira-kira ini untuk menempuh ke depan ini, khusus di kelurahan itu, kalau pendampingan, monitoring, bahkan informasi door itu ke rumah masyarakat, Pak. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kita dan masyarakat akan terurah. Oleh karena, dan kalau orang terurah, kita tidak tahu informasi baru yang datang atau yang muncul. Menjadi yang kami memang ada langkah-langkah ke depan ini untuk persoalan-persoalan tanah, informasi baru dari BPN ini untuk betul-betul bisa sampai ke masyarakat yang membutuhkan seperti itu, Pak. Sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas kebersamaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini Bapak Standa 5 dan Bung Umar ini memang dia sering memberikan informasi atau menggali informasi di setiap obrolan pagi apa kabar Pare-Pare ini, Pak Kamarudin. Baik Sobat Peduli, tetaplah bersama saya Raisya Eno di Apa Kabar Pare-Pare. Dan narasumber kita pada hari ini Bapak Kamarudin SMH, beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare. Kemudian dengan tema pelayanan pertanahan di era digital. Kita akan kembali lagi dengan jawaban nanti yang akan pertanyaan yang akan dijawab oleh beliau ya Bapak Kamarudin SHMH, Kepala Kantor Pertanahan. Tetaplah bersama 96,9 FM. 96,9 FM Radio Peduli Pare-Pare. Informasi sehat dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haja Ena Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare, beserta para pengurus mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan pasti mengalir air mataku karena pancaran telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Pare-Pare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Pare-Pare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Pare-Pare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, seperti pagi yang membasahi daunan di kala pagi. Ia datang sebagai penyejuk yang akan membasuh dan membersihkan jiwa dari segala dosa. Saya, owner dan karyawan restoran Cafe Gazebo Idaman Pare-Pare, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tak terasa lapar ataupun dahaga, amarah teredam, hati riang berbunga. Sekian lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan suci penuh berkah dan ampunan. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati PT Bank Susebar Cabang Pare-Pare mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Ramadan memberi nikmat ibadah, nikmat sehat dan berkah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci penuh dengan ampunan. Marhaban ya Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri padanya, menjauhi keburukan, memperbanyak ibadah. Saya Kausaria Sudirman selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Parepare beserta seluruh karyawan-karyawati dengan segala kerendahan hati mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalanmu matiku di hadapmu. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Pare-Pare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Pare-Pare. Baik Sobat Peduli, tanpa terasa ya waktu terus bergulir dan kita masih tetap bersama obrolan pagi kita di Apa Kabar Pare-Pare. Beliau adalah Bapak Kamarudin SHMH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Dan tema kita untuk hari ini adalah pelayanan pertanahan di era digital. Kalau tadi ada Bung Umar yang sudah dijawab pertanyaannya dan juga kita beralih ke Bapak Stade 5 ya bersama para pengunjung ataupun pedagang yang ada di Pasar Lakesi. Pertanyaannya tadi Pak Kamarudin ya, ada pertanyaannya sih seperti apa ya? Jadi gini Mbak, pertanyaannya terkait sertifikat ganda, bagaimana informasinya itu bisa sampai ke masyarakat, betul. Bagaimana pendengar itu. Oke, coba saya sampaikan ke Pak Sandi 5, terima kasih atensinya Pak Sandi 5. Kami di BPN Parepare mesti ingin lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Artinya kita jauh lebih maju ke depan lagi terkait dengan layanan pertanahan. Ingin sampaikan Mbak, terkait sertifikat ganda, ini persoalannya mungkin pada zaman kita dulu orang BPN itu belum tersedia peta. Betul. Ya, jadi kalau tidak tersedia peta bisa satu objek berkali-kali terbit. Atau terbit peta tapi terlalu banyak jenis petanya. Karena dulu ada yang namanya kegiatan PP10, Prona, SMS, macam-macam lah kegiatannya. Ini dia disatukan. Ya. Inilah kerjaan kita sekarang yang lagi kita kerjakan. Bagaimana menyatukan semua peta itu, peta analog menjadi peta digital. Nah, untuk mengerjakan ini kan tidak segampang apa yang kita pikirkan. Betul. Nah, sehingga kita berusaha yang sekarang yang saya bilang tadi itu ada kegiatan K4. Yeah. Kalau kita sudah hitung-hitung di Parepare sisanya bidang tanah itu yang belum terpetakan ada sekitar 16.000 bidang. Nah, pemerintah tidak menyiapkan dana ke kita untuk pemetaan itu tahun ini 9.070. Tapi kami sudah meminta ke kementerian kalau bisa tahun ini itu jumlah total yang 16.000 bidang itu bisa clear. Kementerian sudah menyiapkan mungkin di anggaran perubahan nanti itu kita dapat sisanya sekitar 6.017 bidang. Kalau ini sudah klop semua berarti kita tinggal kerjaan kita orang BPN Kota Parepare bersama masyarakat Parepare beserta stakeholder pimpinan ada baik itu dulu pemerintah kota, DPRD, pencamat, lurah dan masyarakat membantu kita untuk bagaimana memetakan bidang tanah yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Dia pegang sertifikatnya. Mana barangmu di sini. Itu kita adjustment ulang nanti itu. Oh begitu. Kita reoposisi di peta, mesti berubah. Betul. Kalau dia ngukurnya dulu arah utaranya salah, mesti diperbaiki. Karena sekarang kita ngukur kalau kita semua bidang tanah diukur ini, Mbak. Tapi kira-kira ada penyusutan nggak di situ? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena berubah bentuk, berubah apa? Betul. Ada. Ini juga harus disesuaikan masyarakat. Dia jangan bertahan secara matematika. Kalau 100 harus 100. Harus 100. Bisa karena kemungkinan besar saya tidak bisa menyatakan siapa yang disalahkan. Iya. Bagi kita bagaimana memperbaiki supaya akurat datanya. Jadi
kami di BPN Parepare selalu bercerita data itu valid dan akurat. Bukan hanya valid, tapi dia harus akurat. Akurat, betul. Ya, sehingga kita, saya cerita ke belakang sedikit terkait kita kerja di Ujung Sabang, Ujung Bulu, Telak Bukang dengan Malustasi, itu diukur, Mbak. Yang dianggarkan negara itu cuma 4.000 sekian, kita ngukur lebih dari 10.000 bidang. Tapi apa masalahnya bagi kita? Bukan itu jadi masalah bagi kita. Bagi kita adalah bagaimana data itu valid dan akurat. Itu, Pak. Terkait dengan informasi, dari mana sih kita bisa dapat informasi? Kami kantor pertanahan Parepare ada informasi di Twitter, di WA, di IG, di alat juga layanan hotline kita. Oh, ada layanan hotline. Lewat WhatsApp itu 0821 0821 8984 8984 2310. 2310. Ya, Baik. ini Mbak, kalau masyarakat mau nanya silahkan. Ini via ini WhatsApp ya? WhatsApp. Baik. Bisa nanya masyarakat mau lewat WhatsApp boleh. Atau SMS di sini bisa? Enggak. Oh, khusus WhatsApp. WhatsApp. Mau ke kantor boleh. Kita sudah sediakan layanan informasi. Mungkin Mbak belum pernah ke kantor saya. Belum. Nanti sekali-sekali tengok, Mbak. Karena kami soalnya tanah saya di luar kota Parepare, Pak. Jadi aduh, iya. Boleh nanti saya jalan-jalan ke sana. Karena kan saya tidak minta Mbak datang bermohon. Tapi paling tidak ngelihat kantor saya, kantor kami buat kayak lounge, Mbak. Lounge. Apa? Orang datang nyaman gitu loh. Orang yang sudah mungkin dulu di lama. jalan apa ini, Pak? Maaf. Jalan Jenderal Sudirman, Mbak. Jalan Jenderal Sudirman. Sobat Peduli, ayo kita jalan-jalan ke sana urus ya. Kami juga sampaikan ke masyarakat, silahkan langsung ke kantor BPN. Nggak usah pakai pihak-pihak lain. Langsung ke kantor pertanahan saja. Nggak usah pakai pihak jasa-jasa tanda kutip ya. Betul. Ya, langsung aja ke kantor BPN. Betul. Mesti kita layani. Karena kita melayani tidak ada privilege. Biasanya ada temuan-temuan apa, Pak, ketika mengukur di lapangan itu? Tadi kan sempat dikatakan pokoknya jujur gitu kan? Gini, Mbak, terkait batas. Ini enaknya sekarang. Kalau dulu di PP 24 dan di 397 itu pernyataannya di belakangan ditanda tangan. Oh, begitu. Pernyataan tanda batasnya. Iya. Sekarang di Permen yang baru, Permen 16 itu, ditanda tangan dulu, pasang patok. Iya. Ada namanya geotagging. Iya. Dapat fotonya dia taruh, nanti kita turun ngukur, sudah terpasang patoknya, batas-batasnya utara, selatan, timur dan baratnya itu sudah tanda tangan, Pak. Ini juga gratis ya? Ini pasti gratis kalau dia kalau dia ikut PTSL gratis. Iya. Tapi kalau semua sekarang kegiatan yang pendaftaran pertama kali di Kota Parepare, kita arahkan ikut PTSL. Baik. Cuma dia itu kewajibannya harus pasang patok. Bagaimana tadi dengan pertanyaannya Bapak Sandelima tentang yang kafling-kafling itu ya? Ini ada pertanyaan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Parepare? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Sandelima. Kembali. Waduh, alhamdulillah ini baik. Iya. Kedatangan Pak Ruding S. Kita kayak bulan juga. Iya. Halo. 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 Ya, silakan Pak Sandelima. Ya. Ini lagi travel. Begini Pak Kamarudin. Tentu tadi ada nomor WhatsApp ya. Iya. Barangkali ada juga nomor HP yang kita bisa hubungi, tapi kalau kita ada kendala ini Pak. Karena biasanya ini kan kita ini kiranya bersalamat ide ini sebenarnya. Tadi menjadi korban. Kita ini mau punya seperti yang dikatakan Kamarudin ini langsung ke kantor. Jangankan itu kalau cara-cara lama kemarin masuk kantornya saja pesanan setengah mati sih. Karena ada dulu security. Oh, sekarang gini Pak. Memang kita ada security, tetapi security itu cuma mengarahkan, Pak. Bapak mau kemana? Mau ketemu siapa? Nah, jadi gini Pak. Iya Pak. Ini dapatkan tabe. Jadi mungkin ada nomor HP yang kita bisa hubungi kalau kita dapat kendala-kendala. Karena kita ini sebenarnya punya tanah juga di kota ini. Jadi nanti kita ada teman-teman juga yang lain khususnya pendengar sahabat peduli untuk datang ke kantor untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanahnya. Jangan sampai kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat seperti itu? Karena diperlambatnya sekarang oleh karena
informasinya dianggap masih kurang ini Pak. Iya, iya, iya. Kalau kita ke kelurahan itu Pak, jangan ini kayak dicerita. Artinya mudah-mudahan ada kelurahan baru lagi Pak dengan cara-cara sekarang ini begini. Kadang-kala kita datang di sana, Pak Lurahnya tidak ada. Stempel saja dengan Pak Lurah. Ini yang jadi persoalan. Makanya ini saya mau butuh keterangan ini pastinya informasi nomor yang saya bisa hubungi manakala saya ke kantor sana. Itu betul-betul tadi untuk membuktikan apa Bapak sampaikan tadi ini Pak. Karena betul-betul ini kita hari ini mendapat kebahagiaan betul kita Bapak hadir ini. Nomor berapa ini, nomor apa yang saya bisa hubungi Pak? Kalau saya kantor ini. Nanti akan disebutkan Pak. 08 ya. Akan saya sebutkan nanti. Oh ya Pak. Jadi terima kasih nih atas kebersamaannya Pak, kedatangannya. Mudah-mudahan lain kali bisa juga datang lagi kembali ini supaya kita lebih tahu bagaimana supaya tanah-tanah Pak. Karena begini juga Pak. Kadang-kadang di tengah masyarakat Pak, sudah jadi bertetangga kami bagus, tapi lama-lama baku bombe, kalian lagi sebenarnya tanahnya diambil sebagian. Ini semua menjadi persoalan ini. Baik. Kalau kita ini ada jawaban masyarakat supaya menimbulkan informasi yang baik, data yang baik, sehingga ada ketenangan di bawah Pak, seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang mau di persoalan-persoalan kecil begitu, dia tidak mau ke pertanahan, tapi di kelurahan saja. Wah ini kenapa? Nah, inilah yang membuat kita RW juga supaya berpartisipasi untuk masalah ini kantor pertanahan supaya persoalan-persoalan di bawah ini bisa terselesaikan supaya Parepare jadi aman dan nyaman tentunya. Baik. Terima kasih. Sukses buat Bapak ya. Baik juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ujung telepon 28110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Parepare? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Gumar, silakan. Mohon maaf ini kedua kalinya ini Silakan. Pak narasumber ini. Iya. Tentunya sangat tidak terinspirasi ini selaku pendengar ini adanya Bapak narasumber. Saya kira kalau berbicara tanah itu Pak, waduh luar biasa ya. Memang semangatnya kita ini masyarakat mau tahu Pak ya. Namun kalau kami ya ada pengalaman lah sudah menginjak kantor Bapak ini. Kami rasakan betul pelayanannya mulai pendaftaran PTSL itu Pak. Pengambilan format apa, kami sudah rasakan luar biasa pelayanannya. Kemudian kami ke kelurahan, kemudian pengambilan sertifikatnya tidak ribet Pak. Susah mengarahkan rekomendasi dari Dispenda, lampirkan KTP ya disuruh tunggu sebentar sertifikatnya sudah diterima Pak. Itu yang kita nikmati ini. Penerima program PTSL ini yang kami rasakan Pak. Cuman ada sedikit pertanyaan ini Pak. Ada juga bidang tanah saya miliki. Ini saya beli ya Pak. Saya ngobrol-ngobrol dengan teman, langsung dia perlihatkan saya ini terkait dengan pemetaan ini Pak ya. Karena ini saya beli sudah tersertifikat Pak dan malah saya sudah balik nama. Cuman karena mungkin ada istilah kecanggihan sekarang, melihat lokasi itu dengan bentuk pemetaan bisa dilihat dengan HP Pak. Yeah. Dia teman ini dia buka, ini satu kelurahan Pak. Dalam hal ini Bukit Harapan, dia buka peta di HP-nya itu. Mohon maaf, tidak tahu apa nama istilahnya itu Pak, karena saya masih kurang-kurang melek lah terkait dengan elektronik Pak ya. Sentuh tanahku atau survei tanahku. Nah, dia buka secara ini Pak, pemetaan melalui HP. Luar biasa Pak. Ada itu katanya yang warna begini itu sudah terdaftar. Warna begini, walaupun ada sertifikat, tapi belum terdaftar. Nah, ini menjadi Pak, bagaimana teknis supaya kami juga bisa mendaftarkan ini supaya betul dalam pemetaannya ini betul-betul resmi dan betul-betul tercover dalam pemetaan Pak. Seperti apa yang kami lakukan ini supaya seperti juga tanahnya mereka ini masuk dalam warna yang betul-betul tidak bisa lagi diganggu gugat Pak. Mungkin sudah dipahami Pak ya. Sudah Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Pak Umar, terima kasih. Saya jawab Pak ya. Langsung dijawab saja. Oke, Pak Umar, gini. Kami kan di kantor kelurahan Bapak itu ada kegiatan keempat, plotting. Jadi Bapak nanti ada tim kami di kantor di Bukit Harapan sana itu untuk plotting. Cuma gini, kami kan juga kalau dihitung itu dari SDM mungkin ada skala prioritas yang perlu kami kerjakan dulu. Tetapi kalau Bapak tidak keberatan, Bapak bisa datang ke kantor, bawa sertifikatnya nanti di plotting di kantor pertanahan.
nanti diplotin di kantor pertanahan, Pak. Jadi di depan itu Bapak masuk di sebelah kanan, Bapak masuk ke kantor, nanti tanya satpam, saya mau plotin tanah saya, nanti diarahkan ngambil kartu antrian, karena semua by digital juga kartu antriannya. Nanti Bapak nunggu sedikit. Nah, kalau mau ke kantor, kalau tidak, kami sampaikan tadi bahwa ada tim PTSL di sana yang untuk plotting. Jadi Pak Umar, tolong sampaikan teman-teman dan masyarakat di Parepare bahwa kita sekarang lagi ada kegiatan pemetaan semua bidang tanah di 17 kelurahan. Semua bidang tanah di 17 kelurahan. Kalau ada 200 seperti Pak Umar, berarti kami di BPN ini tidak susah mencari orang. Betul. Langsung dapat ini sertifikatnya, kita bisa plotting. Aduh, padahal mau dipermudah banget. Dipermudah ini ya. banget itu, Mbak. Ayo, Kita ayo nyari semuanya. tuh. Ya gitu loh. Baik. Ya gitu. Jadi kan ini bagian dari bagaimana kita memperbaiki data. Iya. Menjadikan data akurat sehingga dia valid. Jadi Iya. nanti kalau semua pelayanan semua pertanahan ke depan, Iya. apakah setahun ke depannya, 2 tahun, tapi paling tidak pemerintah akan lebih cepat sehingga berkonsentrasi bagaimana mendigitalisasi data. Data digitalisasi bukan hanya Mbak di yang petanya, sertifikatnya, warka-warkanya pun kita digital semua. Kita scan upload. Jadi kalau umpamanya kita buka hak milik nomor 100 apa dasarnya, muncul semua nanti. Semua kegiatan PTSL itu sudah by digital. Jadi kita scan baru didigitalkan. Tanda tangannya pun assign itu pakai elektronik. Iya. Jadi Luar biasa. artinya ini dari segi kerjaan luar biasa, Ya. tapi bagi teman-teman kita yang belum luar biasa jadi beban buat dia. Jadi kita change dia, bagaimana dia tidak menjadi beban tetapi jadi happy, supaya dia kerja enak. Betul. Kalau Ibu lihat rata-rata ini dari bulan Maret sampai sekarang anak-anak kami di kantor itu sampai tadi malam itu sampai jam 1, Bu. Langsung sahur, Pak. Langsung sahur di kantor. Itu loh, Bu. Karena kita dikejar bukan hanya kegiatannya untuk kegiatan PSN, karena terkait PTSL itu PSN. Ya. Rutin juga kita dikejar orang, plotting juga kita dikejar orang. Jadi semua serba daerah sekarang ini pengen cepat. Betul. Tapi saya sampaikan juga di pertemuan ini, perjumpaan ini, bahwa yang paling penting kalau Bapak punya sertifikat, jaga tanda batasnya. Tolong baca di halaman paling belakang itu di sertifikat, di sampulnya, ada hak dan kewajiban bagi pemegang sertifikat. Karena kadang-kadang pemahamannya orang, BPN itu dianggap kayak polisi pertanahan. Iya, seperti itu. Padahal seperti momok gitu. Padahal bukan. Iya. Yang punya tanah, yang punya tanggung jawab sepenuhnya terhadap bidang tanahnya. Jadi di dalam PP 18 itu ada 3R, right, restriction, and responsibility. Ya. Jadi bagi pemegang hak ini ada kewajibannya dalam bentuk 3R ini, 3R. yang harus dia Right, restriction, and responsibility. Jadi itu yang perlu dia jaga tanahnya. Jadi seolah-olah kadang-kadang orang datang, Pak, saya ini ada sertifikat terbit tahun 80. Di mana lokasinya? Loh, Anda yang punya sertifikat, Anda tidak tahu lokasi. ada kasus seperti itu, Pak? Ada, Bu. Oh, luar biasa. Ada sertifikatnya nggak tahu tanahnya di mana. Iya. Oh, seperti itu. Jadi- ada yang tahu ada tanahnya tapi nggak tahu sertifikatnya di mana. Bagi ya. kita di BPN, Ya, kalau Anda punya data yuridis, sertifikatnya, kuasai objeknya. betul. Ya, Kedua, tolong nanti kalau tanahnya kosong, ini kan Parepare wilayahnya kecil, betul. pasang papan pembicara. Iya. Tanah ini Milik, bla, 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 bla. sertifikatnya sekian. Ya. Anda dilarang masuk menggunakan bla bla. Oh, Karena orang sudah tahu Betul, ini sudah betul, betul, sertifikat. betul. Bagi kami di BPN juga, kalau itu produk lama belum terpeta, udah tahu itu ada sertifikatnya, ada orang punya. Jadi ini sebenarnya kita harus bersinergi dan berkolaborasi terhadap bapak-bapak ibu yang punya tanah. Yang punya tanah. Yang paling Ini penting. mau diurus apa enggak sih gitu ya? Yang paling penting tanda batasnya dipelihara. Tanda batas ya, Tanda Pak, ya? batas. Punya sertifikat tanda batas yang tadi Pak Sandi bilang, Iya. ada orang dulu berbatasan tanahnya bagus, Iya. tapi lama-lama diambil tanahnya. Iya. Karena kenapa? Tanda batas. Kalau punya tanda batas, buat yang kesepakatan batas, para pihak, tanda tangan, saksinya lurah, udah selesai. Kalau seandainya tetap sudah ada tanda batas ya, kesepakatan ada, ini juga terjadi ya di lapangan bawah.
tiba-tiba menyusut gitu, bergeser gitu pagarnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu gimana itu? Lapor aja ke polisi penyerobotan. Berarti Iya. pidana itu ya? Iya, bukan kewenangan kami di Betul, BPN. betul, Ya, ya, baik. Jadi kami di BPN itu kalau bermohon, kalau dia clear and clean. Kalau dia tidak clear clean, kita mediasi. Iya. Kita mediasi gimana? Ada jalannya nggak? Oh, seperti itu. Ya, kalau tidak ada ya untuk apa saya kan tidak bisa. Hanya sebatas itu nanti ya kalau seandainya terjadi hal-hal yang ya. Kita rekomendasikan. Anda mau damai, ya Damai. kita buat perdamaian di Betul. sini. Lanjut. Iya. Kalau tidak, ya silahkan. Silahkan. Karena kewenangan kita bukan di situ. Betul sekali. Yang saya harus ingatkan lagi, Bu, terkait warisan. Iya, betul. Ini biasanya. Ini warisan harus jujur loh. Ya. Jangan nanti buat surat keterangan waris 10 bersaudara, 5 dikasih masuk. Atau cuma 8 dikasih masuk. Dia tulis di sekitar warisannya, ini meninggal, tidak ada anak. Ternyata ada anaknya di belakang. Kami BPN tidak meneliti data materialnya ini benar atau betul. tidak. Bukan wewenang dari. Bukan wewenang, saya hanya mencatatkan saja. Betul. Jadi kalau nanti suatu saat datang keberatan ahli warisnya, bukan Badan Pertanahan bukan yang saya harus dipertanyakan. Iya. Jadi yang kayak gini kita minta mediasi, atur bagaimana bagusnya. Tetapi ini kan harta warisan. Betul. Belum ada kaya raya orang harta warisan kecuali perusahaan warisan yang kaya raya. Kayak gitu, Mbak ya. Itu yang sebenarnya selalu itu pun kalau di manage demikian rupa. Ini yang selalu saya sampaikan kalau saya penyuluhan kepada masyarakat yang hadir, karena kalau kita penyuluhan dalam COVID kan kalau dia 50 orang, 100 orang mesti cuma 50%. Betul. Sekarang 75% sudah. 75%. Itu kan sekarang kan waktu saya bulan-bulan sebelumnya itu 50%. Jadi terbatas, Bro. Jadi kita minta yang hadir itu paling tidak RT RW, pemuka masyarakat, pemuka agama. Iya. Sebagian calon peserta PTSL supaya Pak dia mengerti. Betul. Bahwa kita ini, saya selalu tekankan terkait warisan. Harus jujur. Harus jujur kalau warisan. Karena di Parepare ini mungkin di buku pertanahan itu juga di sertifikat itu tanda tangan ya di buku pertanahan ditanda tangani sehingga terbit sertifikat itu ya harus tanda tangan semua. Yang alas haknya. Di sertifikat itu BPN yang tanda tangan. Tanda tangan. Ya. Alas haknya itu dia yang harus tanda tangan. Dia ada riwayatnya ya. Iya, dia cuma dia ini umpamanya Ibrahim. Iya. Punya anak 7. Iya. Di Parepare cuma 5. Yang dikasih masuk cuma 5, 2-nya tidak ada. Ini bukan lagi tanggung jawabnya BPN. Bukan dong. Silakan itu. Itulah saya bilang tadi, adjudikasi. Anda harus jujur, dikasih sertifikat. Itu terkait kalau pendaftaran pertama kali. Bagaimana kalau pendaftaran operatif, pemeliharaan data? Sama ya. Harus jujur. Tidak boleh tidak jujur. Untuk saya anak satu-satunya, Pak. Jadi tidak bisa dipalsukan. Oh, tidak apa-apa. Jadi iya. Baik, nanti kita akan bergabung lagi dengan rekan Sundari Ami untuk informasinya semakin seru aja Pak ya. Mudah-mudahan masih ada penelpon lagi, nanti kita sampai jam 10 lewat 10 menit ya. Masih menerima penelpon bagi Anda. Baik, Sobat Peduli, karena waktu ini dan juga kita harus bergabung dengan rekan Sundari Amin. Tetaplah bersama Apa Kabar Pare-Pare. Pendengar, Anda yang haus akan informasi, kami menyajikan ragam informasi dari berbagai sumber dalam program Lintas Berita setiap hari Senin hingga Jumat pada pukul 8, 9, 10, 11, 13, 14, dan 15 waktu Indonesia Tengah hanya di 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Radio Peduli Parepare. Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pembangunan Masjid Terapung B.J. Habibie di Kota Parepare disyaratkan akan menjadi salah satu masjid termegah di Sulawesi Selatan. Rakyatsulsel.com memberitakan, Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe menyampaikan segera membuka seleksi imam untuk Masjid Terapung B.J. Habibie yang menurut Wali Kota imamnya akan diseleksi disyaratkan hafiz Al-Quran. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Perdagangan intens mengawasi alat ukur khususnya di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Parepare. Suara.news memberitakan hasil pengawasan terakhir di setiap SPBU sebelum bulan Ramadan tidak ditemukan kecurangan alat ukur atau alat ukur bisa dipastikan normal dan aman. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian atau Diskominfo SP Sulawesi Selatan yang diwakili bidang aplikasi dan informatika menggelar pertemuan dengan perwakilan rumah sakit daerah Sulawesi Selatan di
Toraja Rum Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Rabu 6 April kemarin. Rakyat Sulsel.com memberitakan pertemuan yang dibuka oleh Kepala Diskominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan Amson Padolo digelar terkait rencana pengintegrasian sistem informasi manajemen rumah sakit di Sulawesi Selatan. Nantikan lintas berita 1 jam ke depan di 96,9 FM. Saya Sundari Andi. Hai. Bukit Amais Cafe and Resto. Spesial di bulan Ramadan, buka dari pukul 16 sampai dengan 5 subuh waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa menu pilihan loh, seperti mantau black pepper, paleko, ayam bakar bumbu Bali khas Bukit Amais, ada juga salad buah, nasi black pepper, dan aneka menu pilihan lainnya. Ayo berbuka, sahur, bersantai di Bukit Amais Cafe and Resto. Selama bulan puasa, Bukit Amais Cafe and Resto menyediakan takjil. Tersedia juga paket-paket acara untuk Anda. Amais Cafe and Resto, Jalan Jenderal Sudirman nomor 73, Matiro Sompe, Baju Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Telepon 0821 93 18 0316. Kebutuhan kuliner dan acara-acara Anda, serahkan saja Bukit Amais Cafe and Resto. Bukit Amais Cafe and Resto menyediakan paket-paket acara untuk Anda dan kebutuhan kuliner Anda. Maji tu mah peri-peri, mau sampai dia jatuh mah peri, acara agak biasa. Iya. Apa anda temu? Wah, engkau cerita aku jadi ya wai. Agero, mau sampai? Atau bantak si lelang. Ya, magero. Yoro cerita nak. Boleh kak joka. Iya. Di sana melo nak isu. Engkau anak oko ya wa. Tokal kue. Macule. Ya. Lo parangi ronai. Parangi. Ya. Nak. Aja mau koyawan ke luku ya tempat kau matu iya benar saja di tempat kamu ke luku kalau nana lari lisu lo bolana lisu di kamu pisan lo mah pisan ku hindona maka dah indo engkau roto melo malas anu bembe kue iya mang bini nak matero rotan durakin nak maka dah pak otono engkau nak melo meli motor lo motor lakin mama lima ni nak perlu lo timpa lo boy ipiko tu si carana maka dah yero sama kunre agi de papel nama nasu na duka iya kebetulan kan ini nak ko talongan maka dah bisa motor na sama cerita melo ko sipila sepala keika jadi pala keik Ramadan bersama Radio Peduli. Dendang Sahurna Radio Peduli. Setiap hari dari pukul 2 hingga 4 pagi. Selama bulan suci Ramadan. Dengan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu dangdut. Tidak semua laki-laki. Jangan pindah channel di mulai pukul 2 hingga pukul 4 pagi. Dendang Sahurna Radio Peduli hanya di 96,9 FM Radio Peduli Parepare. Tapi mengapa engkau masih ragu? Baik, supaya peduli sudah kita dengarkan bersama tadi rekan Sundari Amin dan pertanyaan pun sudah dijawab ya untuk pertanyaan dari Bung Umar dan juga untuk Bapak Standar 5 ya untuk nomornya saya akan bacakan, boleh silakan dicatat ya di 0821 898 42310. Saya ulangi ya di 0821 8984 2310. Baik Sobat Peduli, keterbatasan waktulah juga ya, obrolan kita rasanya memang sangat sempit. Memang perlu lagi nanti ini Bapak Kamarudin ya, selaku Kepala Kantor Pertanahan, kita undang lagi gitu kan. Masih ada kuota 300 lagi ya di sini Pak Kamarudin ya untuk Anda. Silakan berbondong-bondong ke kelurahan terdekat atau bisa langsung ke kantor tadi atau melalui via WhatsApp. Ini juga bisa ditelepon ya Pak Kamarudin ya. Baik, untuk closing statement-nya, silakan. Oke, terima kasih Mbak. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Parepare,
mari membantu kami di kantor BPN untuk mensukseskan pendaftaran tanah secara sistematik lengkap. Dan mari membantu kami bagaimana masyarakat Parepare untuk melakukan kedua, kalau ada petugas kami ke rumahnya karena kita door to door. Tolong nanti apa yang ditanya disampaikan. Kalau paling tidak dia minta nomor sertifikatnya kalau belum ada, atau bagai nomor surat ukurnya, ataupun diminta ditunjukkan batas bidang tanahnya yang mana sih yang saat ini yang existing. Itu Mbak. Kedua, itu saya bilang dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap ini saya minta semua peserta ya dalamnya itu harus jujur. Karena kalau nanti tidak jujur diberikan sertifikat, itu akan berdampak hukum kepada merugikan si pemilik sendiri. Semuanya. Betul. Merugikan orang lain, merugikan karena akhirnya kita akan di macam-macam lah tanda kutip. Sehingga saya bilang, saya harap itu. Kedua, saya tegaskan lagi bahwa kegiatan PTSL di Kota Parepare tahun 2002 ini tidak dipungut biaya karena di BPN ya, karena BPN itu sudah disediakan negara termasuk penyuluhan, pengukuran, pendata yuridis, pengumuman sampai penerbitan sertifikat. Ini seluruh Indonesia ya Pak? Seluruh Indonesia. Karena ini menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR BPN. Yang diterjemahkan oleh seluruh jajarannya. Gitu Mbak. Luar biasa. Terima kasih. Baik, ini ada ucapan juga dari akun ya, Nahri Guntur, semangat BPN Kota Parepare, sehat dan sukses selalu. Tabarakallah ya, dari Nahri Guntur. Kemudian dari Kanta Kota Parepare, terima kasih, sukses selalu untuk kita semua ya. Oke, baik. Demikian tadi ya. Terima kasih Sobat Peduli, memang waktu juga yang membatasi kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, kita undang lagi beliaunya ya. Kita akan bertanya banyak, siapkan pertanyaan Anda. Sekali lagi nomornya boleh Anda datang langsung, boleh menelpon via WhatsApp juga bisa di 0821 8984 ya 2310. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kamarudin SHMH selaku Kepala Pertanahan Kota Parepare, dan selamat berpuasa. Oke, saya juga gini Mbak, dijadwalkan aja supaya masyarakat lebih dekat dengan BPN, masyarakat lebih dekat dengan Radio Peduli. Begitu bersinergi, BPN dekat ke rakyat, Bapak juga dekat, Mbak juga ke rakyat. Itu manfaatnya media. Iya Mbak. Oke Mbak. Ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi ya Pak ya, sosialisasi kepada masyarakat seperti apa khususnya ya pendengar di Kota Parepare dan sekitarnya. Saya Raisya Eno, tetaplah bersama saya di Apa Kabar Parepare. 96,9 FM Radio Peduli Parepare, informasi sehat dan